Kalau kamu lihat ini, berarti pesan ini untuk dirimu. Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di Pick a Card Reading. Ini adalah pesan penting untuk diri kamu yang spirit guide dan semesta ingin kamu ketahui. Jadi, kalau pick a card, gunakan intuisi dalam memilih. Kamu bisa relax, menenangkan diri dulu. Jadi saat kamu tenang, semakin mudah untuk memilihnya. Bisa olah nafas dulu, tarik nafas, tahan, lalu hembuskan. Lakukan berkali-kali sampai kamu ngerasa tenang. Oke, kalau masih mikirin tentang seseorang, hempaskan dulu. Karena ini readingan untuk dirimu. So, kita bakal lihat ini pertama. Pilihan pertama di energi The Fool. Di sini ada kartu tarot The Fool. Pilihan kedua ada The Hangman. Pilihan ketiga ada The Hermit. Kartu tarot The Hermit. Kamu bisa pause videonya untuk memilih dengan waktu yang lebih lama lagi. Untuk disclaimer lainnya aku tulis aja di bawah, tapi aku perlu mengingatkan kalau harus diproses dulu. This is collective reading untuk banyak orang, jadi harus ditelaah baik-baik. Dan aku percaya tidak ada yang kebetulan di dunia ini, jadi siapapun yang klik video ini berarti pesannya untuk diri kamu. And this is timeless reading. Mau kapanpun kamu nonton, teraplikasikannya saat kamu menonton. Kamu bisa pause videonya untuk memilih dengan waktu yang lebih lama lagi. Aku bakalan langsung mulai ke pilihan pertama. Halo my love, ini untuk yang pilih pilihan pertama. Jadi aku bakalan langsung lihat apa yang akan terjadi. This is message for you. Hal penting yang perlu kamu ketahui. Pick number 1. Ini untuk dirimu. Message for the people. Pick the Fool. Oke. Yang aku lihat yang perlu kamu ketahui, yang penting banget ini adalah hubungan soal keluarga. Jadi, untuk beberapa dari kalian, let's say kamu masih single, yang aku lihat kamu ini bakalan lebih bisa punya banyak koneksi sama keluarga kamu sendiri. Sometimes konsep keluarga itu bisa keluarga inti, atau bahkan orang-orang yang selama kita hidup, kita anggap sebagai teman sejati, bisa jadi kita anggap sebagai keluarga. Jadi bondingnya akan lebih kuat lagi. Yang aku lihat proteksi dari ancestor, proteksi dari keluarga ini cukup kuat sampai ke 3 bulan ke depan. Nah, yang aku lihat di sini juga keharmonisan. Jadi untuk dari kalian yang bisa dibilang pernah punya salah paham sama keluarga atau cekcok di keluarga, di sini ada penyelesaiannya. Beberapa dari kalian yang aku lihat ini ngomongin soal warisan keluarga. Sometimes warisan itu it's not always about money, gitu. Bukan hanya tentang uang, tapi bisa juga tentang ilmu, bisa juga tentang koneksi. Jadi apapun itu konsepnya yang keturunan kamu sebelumnya, ancestor kamu atau buyut kamu punya gitu, ini bisa diturunkan ke kamu. Jadi bisa dalam bentuk ilmu, bisa dalam bentuk karma-karma baik juga, dan sebaliknya ada karma-karma buruk juga di sini. Jadi dalam keadaan kamu itu sudah mampu untuk menyelesaikan. Tapi jadi di sini ada energi karma. Sometimes kita bakalan narik atau kita punya tugas di dalam hidup ini untuk menyelesaikan siklus-siklus karma yang sudah panjang banget gitu, yang mungkin terjadinya dari sebelum orang tua kamu lahir, di kakek buyut kamu, nenek buyut kamu, dari sebelum-sebelumnya lah gitu. Nah, ini kejadian lagi. Nah, ada karma seperti itu. Nah, kamu punya kesempatan, punya ilmu, punya kekuatan untuk stop di kamu gitu kalau aku lihat. Karena dari sini ada sebuah panggilan jiwa yang
ibaratkan kayak membisikkan, udah nih, sudah harus stop kebiasaan-kebiasaan yang buruk atau kejadian-kejadian yang buruk yang terjadi di keluarga gitu. Punya kedewasaan untuk bisa memahami, punya kedewasaan untuk melihat jalan keluarnya di mana gitu. Cara menyelesaikannya seperti apa. But also positifnya juga tadi karma baiknya juga dapat gitu. Jadi yang let's say kayak kakek nenek kamu ngelakuin hal baik zaman dulu gitu, kamu dapat karma baiknya juga. Jadi satu paket kalau aku lihat. Dari energi di Ten of Pentacle, aku ngelihatnya juga ini sometimes juga secara harafiah ya. Ada yang mendapatkan kayak rezeki dalam bentuk materi gitu. Dan ini datangnya dari keluarga juga. Kalau aku lihat dari energi The Ten of Pentacle, dalam bentuk materi itu bukan hanya kayak uang, kadang-kadang kehadiran orang-orang gitu, atau ada yang kehadiran a new baby gitu, ada yang kehadiran sosok baru gitu, pendamping gitu. Kalau aku lihat yang memang untuk menguatkan keluarga. Jadi konsep keluarga dikeluarkan. Nah, yang aku lihat di sini juga ada sesuatu yang intens. Bisa koneksi roles and shape karena you get the lovers di sini, the lovers, and then Ten of Pentacle and then the Eight of Wands. Ini cukup datangnya cepat pertemuannya. Dan kalau aku lihat ini beberapa dari kalian yang dari segi usia, mental, finansial sudah siap ibaratkan. Aku ngelihatnya di sini ada union gitu, ada persatuan yang memang bisa dibilang diselebrasikan atau dirayakan sama keluarga kamu gitu. Jadi ini dua keluarga jadi satu ibaratkan. Nah, kalau aku lihat dari energi The Lovers sendiri, kemungkinan ini kebiasaan kita memilih sesuatu yang akhirnya kita mendapatkan jalan tersebut gitu. Jadi saran dari aku gini, dari sekarang sudah terbiasa memilih pola hidup yang sehat, ketemu sama orang-orang yang punya healthy lifestyle, punya pemikiran yang positif, melakukan pekerjaan dengan yang niat yang baik gitu, pekerjaan yang baik, pekerjaan yang positif, apapun yang kamu lakukan niatnya tulus gitu. Dan dari bentuk kita memilih pekerjaan, pertemanan, bahkan kayak makanan-makanan, itu akan ngebantu kamu bertemu sama seseorang yang juga memiliki energi yang positif gitu. Jadi sama-sama saling-saling. Karena energi the temperance di sini, if you make healthy choices di dalam kehidupan, kalau kamu buat keputusan yang sehat untuk dirimu dalam kehidupan kamu akan diberikan kesempatan ketemu sama sosok orang yang energinya juga punya ketulusan, yang energinya juga baik gitu. Jadi sama-sama datangnya. Like you want love, kamu pengen cinta yang sejati, cinta yang tulus, cinta yang baik lah ibaratkan. Dari diri kamu juga harus mampu untuk giving out itu. Udah juga harus mampu untuk memilih tadi pilihan-pilihan yang sehat untuk dirimu gitu. Nah, di sini kalau aku lihat yang perlu kamu tahu adalah kesempatan kamu untuk menyelesaikan fase healing. Jadi kadang-kadang ada manusia yang healing terus nggak berhenti-berhenti gitu. It's not baik juga ya, itu nggak baik juga ya, itu nggak sehat juga kayak gitu. Kadang-kadang punya kesempatan untuk melepaskan diri kita dari fase yang ibaratkan fase yang itu aja, walaupun nyaman gitu. Di fase healing pasti kita nyaman, tapi punya rasa takut untuk memulai sesuatu yang baru, itu sama aja kayak kamu udah di finish line tapi gak mau ngelangkah gitu. Kamu udah di ujung nih gitu, tapi kamu gak ngelangkah. Jadi kamu dikasih ujungnya di sini. Ibaratkan kayak ini udah di ujung jurang, you have wings to fly, kamu punya sayap buat terbang, atau di ujung jurang pun di bawahnya ada kasur yang empuk gitu, tapi nggak berani jumping, nggak berani terjun gitu. Karena kalau terjun itu kan awal mula baru, kamu dikasih kesempatan untuk itu, tapi karena banyak kemelekatan sama konsep kenyamanan, kemelekatan sama pemikiran-pemikiran yang zaman dulu, ibaratkan kebiasaan-kebiasaan zaman dulu, akhirnya nggak berani buat keluar dari fase tersebut gitu. Ibaratkan kayak gini, kamu kemarin sakit flu, kamu disuruh sama dokter ya udah di rumah aja untuk sembuh gitu, minum obat udah sembuh tapi nggak keluar gitu. Ya udah karena nyaman di rumah gitu, jadi ngabisin waktu di rumah aja gitu. Padahal untuk reaching out
atau membuka pintu atau bahkan memulai kehidupan baru, kamu harus keluar dari rumah. Ibaratkan kayak gitu. Itu hiasan. Jadi proses baik-baik. Apa yang harus kamu lakuin? Jalan apa? Step apa yang harus kamu tempuh gitu untuk keluar dari si fase healing tersebut. Dan dari energi The Temperance sendiri, next time yang aku rasa adalah perasaan diri kamu tuh kayak tenang aja gitu, santai aja. Even though kalau aku lihat bakalan muncul nih kayak tantangan-tantangan dalam bentuk pemikiran-pemikiran yang negatif, atau bahkan overthinking, atau bahkan ada insecurity yang muncul. Cuman pemikirannya bakalan tenang gitu. Oke, insecurity muncul, aku harus gimana ya gitu. Jadi nggak terlalu kalut kalau aku lihat. Jadi kamu bakalan ngabisin waktu bukan untuk sengsara di overthinking, tapi overthinkingnya adalah mikirin tentang step-step harus seperti apa. Jadi mencari jalan keluar, which is ini sesuatu yang baik. Dan yang kulihat ada energi apa ya, something fast that happening. Kalau aku lihat ada sesuatu yang cepat terjadinya. Jadi saat kamu memilih jalan, cepat aja gitu untuk sampai ke tujuannya. And then yang perlu kamu ketahui, there's something important di sini yang aku lihat. Ini mungkin saja kayak seperti udah merapikan kehidupan, akhirnya kamu jelas. Jadi orang yang jelas gitu. Ibaratkan gak bingung gitu. Saat kamu jelas gak bingung, kamu bakalan attracting pintu-pintu atau narik peluang-peluang untuk mencapai kesuksesan dengan mudah gitu. Mudah aja karena kamu dari pemikiran juga udah simple gitu. Nah, kalau aku lihat the Eight of Wands ini juga ada informasi yang masuk. Beberapa dari kalian dapat informasi tentang panggilan jiwa kalau aku lihat, dan juga beberapa dari kalian ini mungkin kayak dapat informasi atau ilham, pemahaman, aku harus kemana gitu, harus ngapain gitu. Jadi didengerin aja. Dan kalau aku lihat di sini gini, ada penyembuhan, bukan hanya di generasi kamu gitu. Jadi kamu punya kesempatan untuk memberikan energi healing untuk generasi sebelum kamu dan sesudahmu gitu. Jadi karena di sini ada konsep family, beberapa dari kalian yang mungkin sudah punya pasangan, ini kamu diberikan kesempatan untuk bisa ngebangun keluarga kecil kamu lebih sehat lagi gitu. The bottom of the deck ada the Three of Wands. Disaranin sambil mikir about the future, step-stepnya seperti apa, but also tujuannya kemana gitu. Dan jangan lupa untuk iman moral dikuatkan. Kalau aku lihat the Three of Wands itu seperti nunggu momen gitu. So the moment is here, momennya sekarang nih. Entah kamu udah planning sesuatu atau ada sebuah hal yang kamu pengen lakuin, momentumnya sekarang gitu. Ini waktunya buat ambil langkah. So aku bakalan lihat ke Oracle card. Important message for the public justice number. Ada Merkaba, spiritual protection. Kamu mendapatkan banyak banget tanda-tanda dari semesta yang baik gitu. Jadi kayak dikasih sinyal lah ibaratkan. Kamu mau ngapain, mau ngelakuin apapun, niatkan dulu. Nanti sinyalnya akan jelas gitu. Proteksinya akan kerasa banget gitu kalau aku lihat. Dan yang memproteksi kamu itu banyak gitu. Jadi kalau aku lihat yang tadi aku bilang soal protection bukan hanya dari sosok orang-orang yang hadir dalam hidupmu, ini bisa saja dari spirit guide, dari energi semesta gitu. Di sini ada Master Hilarion, Archangel Raphael. Yang tadi aku bilang soal ilham atau inspirasi yang datang itu mengubah kehidupan kamu. Jadi if you change yourself atau kebiasaan-kebiasaan kamu bakalan ngerubah realita kamu. Dan bukan hanya yang terinspirasi diri sendiri, bukan, tapi juga orang-orang sekitar, karena orang-orang sekitar bakal lihat kamu berubah gitu. Jadi kamu bisa menginspirasi orang untuk mempunyai kehidupan lebih baik lagi. So aku bakalan lihat dari Oracle card lagi. Ada Rada Soul Friend.
diminta untuk mencari jati diri. Kadang-kadang we lost ourselves, kadang-kadang kita kehilangan jati diri kita saat ada masalah datang atau kita berada dalam lingkungan yang tidak baik, keadaan yang tidak baik. Kadang-kadang ya udah kehilangan jati diri aja karena aku harus ngikutin orang-orang, contohnya gitu. Jadi temukan jati diri sendiri. Belajar untuk bisa mengharmonisasikan hubungan kamu sama orang-orang sekitar, sama semesta, itu adalah bentuk untuk healing juga. So di sini ada kutubi clock of wisdom. Kamu udah tahu jawabannya seperti apa, kamu udah tahu jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kamu udah tahu harus seperti apa. Percaya sama diri sendiri. So aku bakalan lihat lagi dari pesan-pesannya untuk dirimu. Ada I'm open to receive. Buka tangan kamu untuk bisa menerima blessing. Buka yang lebar. Ini waktunya kamu buat menerima. Ada earth. Ini proteksi dari semesta bakalan kerasa banget dari bentuk material things. Jadi contohnya secara finansial akan membaik, akan memprotek diri kamu, atau bahkan dari orang-orang yang hadir. Kalau aku lihat di sini balik lagi konsep kehadiran orang-orang, bisa dalam bentuk keluarga, sahabat gitu, atau orang-orang yang akan kamu ketemui. Di sini ada nobody else is you, that is your superpower. Orang lain tuh nggak menjalani apa yang kamu jalani, dan itu kekuatan dirimu sendiri. Jadi embracing keunikan kamu. Ada ini willpower akan sangat kuat, akan sangat kreatif nantinya. Ini banyak optimisme kalau aku lihat. Semangatnya luar biasa. Bakalan lebih semangat lagi dalam menjalani keseharian kamu. Di sini ada you're exactly where you need to be. Kamu sudah berada di tempat yang benar. Nikmatin apa yang kamu jalanin. So, aku bakalan lihat the outcome. Ada the rapiers. Hati-hati dalam berucap, hati-hati dalam berkata, hati-hati dalam umbar-umbar. Jadi kalau misalnya kamu punya project sesuatu, mau ngelakuin sesuatu, belum ngelakuin itu, simpan dulu untuk diri sendiri. Gitu. Agar energinya nggak berentrok sama energi orang lain atau sama energi sekitar. Dan kalau aku lihat di sini, kamu akan sangat diperhatikan sekali. Jadi yang tadi aku bilang, jaga ucapan atau jaga tindakan. Saat ngobrol mencoba untuk memahami gitu, jangan hanya ngambil kesimpulan sendiri. Terus di sini kedepannya aku ngelihatnya secara materi akan sangat berasa banget perubahannya dari yang kemarin. Ini akan jadi lebih baik, akan punya banyak lah gitu. Pintu-pintu yang kebuka untuk mendapatkan yang lebih banyak pun kebuka gitu. Dan ini bisa merayakan sesuatu. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau kamu request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu lanjut, bisa book personal reading. Linknya ada di bawah, nomor di bawah. And if you like this video, boleh komen dan subscribe. Jangan lupa share the next reading. Bye! Halo semua, untuk yang pilih pilihan kedua. Jadi, aku bakalan langsung lihat important message for you. Jika kamu lihat ini, berarti pesan ini untuk dirimu. Message for message the Wheel of Fortune. Ten of Swords. The Page of Pentacles, the King of Cups, the Three of Swords, and then the Four of Wands. Oke, simple. Untuk kalian yang merasa disakiti, dikhianati, nggak perlu ngebalas. Jadi karena
ya pasti kalau ngebales itu juga datangnya dari rasa sakit, which is normal. Tapi jika kamu ngebales, karmanya nggak akan putus, akan terus-terusan ada terus gitu. Mungkin kamu ngebales, balasannya lagi nggak akan sekarang, maybe later gitu. Jadi untuk bisa memutuskan karma buruk, ya udah harus tetap gitu, belajar untuk ikhlasin, nerima something that hurting you itu bukan hanya untuk menyengsarakan diri kamu gitu. Kadang-kadang itu untuk ngebuka mata kamu untuk ngelihat potensi diri, untuk melihat kemampuan yang kamu punya gitu, atau untuk ngedorong kamu nemuin jati diri kamu gitu. Jadi kalau aku lihat The Three of Swords ini biasanya ngomongin trauma-trauma masa lalu atau rasa sakit gitu. Rasa sakit karena dihianati, rasa sakit karena ditinggal gitu, atau bahkan kekecewaan yang terbesar lah gitu. Kadang-kadang ini juga bukan soal romance gitu. Mungkin beberapa dari kalian ini ngomongin soal romance life kamu atau kehidupan percintaan, tapi beberapa dari kalian ini juga kekecewaan yang datangnya mungkin dari kehidupan gitu. Jadi ngerasa kayak kenapa dunia ini gini ya gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan tentang existence atau pertanyaan-pertanyaan tentang kehidupan itu muncul contohnya gitu, yang akhirnya mengecewakan. Nah, kalau aku lihat yang tadi aku bilang, ini tuh terjadinya kalau misalnya kita only focus on the bad things, kamu akan terus manifestasi itu gitu. Karena fokus kamu ke situin gitu. Jika kamu memberikan fokus kamu ke hal negatif, kamu memberikan hal yang negatif itu dikasih makan sama kamu, ibaratkan. Kamu kasih makan terus, itu akan grow bigger, akan jadi lebih besar gitu. Karena kamu kasih makan, kamu rawat itu, ibaratkan. Tapi kalau misal understanding nih gitu, this is bad, tapi kamu ngasih makan untuk kebaikan dirimu sendiri, di diri kamu sendiri. Kamu memberikan semangat untuk diri sendiri, kasih confidence kamu sendiri, ibaratkan. You fokus ke diri sendiri, ibaratkan. Akhirnya yang jadi bigger tuh dirimu. Nah, saat kamu becoming bigger than the problem, itu problemnya jadi secuil aja, jadi mudah gitu. Karena yang namanya problem kehidupan itu tidak akan pernah, ibaratkan, nggak hilang, ibaratkan. Dan itu nggak akan bener-bener kayak puff, magically entah kemana abis gitu. Nggak akan abis sebenarnya. Yang ada, diri kita akan semakin besar, kita semakin dewasa, kita semakin pintar, kita semakin kuat gitu. Nah, yang tadinya menyakitkan nggak akan jadi menyakitkan lagi, ibaratkan seperti itu. Nah, especially something that are already in our life ya. Apalagi sesuatu yang udah ada dalam hidup kita. Contoh misalnya gini, ada luka nih karena ada luka tusuk gitu. Itu ada di situ gitu. Yang namanya luka tusuk ibaratkan lebarnya 3 cm. Itu akan tetap jadi 3 cm gitu. Walaupun kitanya mencoba untuk menyembuhkan, menutupi gitu. Ketutupan doang gitu. Tapi kalau kita mencoba untuk menyembuhkan dari dalam, kita nyembuhin dari dalamnya, itu lama-lama akan samar gitu. Karena ya udah tetap akan 3 cm, tapi kitanya akan sembuhin itu, ibaratkan kayak gitu. Tapi saat kita sembuhin, kita udah nggak sakit lagi kan gitu. Tapi lukanya mungkin ada gitu, atau bekas lukanya akan ada. Nah, yang namanya memori itu nggak akan pernah hilang. Kita harus berani untuk menerima fakta tersebut, apalagi tentang memori-memori masa lalu yang pernah mengecewakan. Tapi apakah kita mampu untuk berdamai atau tidak? Nah, ini kemampuan untuk berdamai kalau aku lihat. Jadi kayak The Wheel of Fortune, kamu diberikan keberuntungan, kesempatan untuk bisa ngerubah keadaan gitu. Yang tadinya menyakiti diri kamu jadi lebih kuat lagi. Malah sesuatu yang menyakiti diri kamu mungkin takut sama diri kamu gitu. Jadi kalau aku lihat dari energi The Wheel of Fortune, ke depannya bakalan sangat beruntung untuk perjalanan kamu, buat diminta untuk lebih fokus sama hal yang positif dalam kehidupan atau kesempatan-kesempatan yang masih terbuka gitu. Nah, di sini mungkin ini saran juga, karena di sini ada journaling. Jadi beberapa dari kalian mungkin perjalanan untuk healingnya, perjalanan untuk sembuhnya lewat journaling gitu. But yang aku lihat The Ten of Swords itu adalah konsep tutup buku. Jadi kalau memang ada sesuatu hal yang ending, ya udah ending. Kadang-kadang kita nggak perlu ngejar kenapa gitu. Kita nggak perlu ngejar jawaban, nggak perlu ngejar rasa puasnya
gitu untuk menutup itu. Kadang-kadang ya udah tutup aja gitu. Harus mampu menerima fakta kalau in this life ada banyak hal nggak akan bisa kita jawab gitu. Dari energi the Page of Pentacle nanti ada ambisi, semangat gitu, terutama untuk kalian yang sekarang lebih fokus ke karir, ke finansial. Dan ini kayak ada banyak strategi lah kalau aku lihat, terutama untuk bisa mengembangkan karir kamu. Dari kekecewaan yang kemarin dan akhirnya punya kemampuan untuk lebih fokus ke hal yang positif, you will end up attracting people yang sangat akan menghargai diri kamu karena kamu mampu untuk menghargai diri. Beberapa dari kalian pun akhirnya membuat energi kamu jadi siap untuk punya komitmen gitu. Dari yang kemarin punya komitmen issues, akhirnya punya kesiapan untuk berkomitmen, akan attracting komitmen di sini. Dari energi The Four of Wands itu mungkin selebrasi yang dirayakan sama orang-orang sekitarnya juga. Tapi kalau aku lihat ini kayak ngebangun sesuatu. Nah, konsep ngebangun sesuatu ini ada yang ngebangun rumah tangga, ada yang ngebangun hubungan, ada juga yang ngebangun karir gitu. Jadi tergantung dari apa yang kamu fokusin sekarang. Ada yang fokusnya untuk menyembuhkan di area percintaan, so we'll end up akan mendapatkan seseorang atau bertemu sama seseorang yang bisa membangun hubungan sama kamu. Kamu sekarang fokusnya untuk di karir deh gitu. Bakalan membangun sesuatu untuk karir kamu gitu. Jadi ini tergantung dengan apa yang kamu fokusin saat ini. So, apapun itu kamu akan tetap beruntung gitu, karena akan terproteksi sama semesta. Ini mesti diingat, kadang-kadang kekecewaan terbesar karena ekspektasi kita terlalu besar sama orang lain gitu. So, kamu harus punya rasa percaya diri gitu, dan menyadari kalau nggak semua orang bisa memenuhi apa yang kamu butuhkan. Yang mampu untuk memenuhi kebutuhan kamu sendiri ya dirimu sendiri gitu. So, aku bakalan at the bottom of the deck di sini. Ada the Nine of Pentacle. Nah, ini terutama untuk kalian yang sangat berharap sama seseorang. Aku nggak akan manis-maniskan keridingan di sini karena ada beberapa hal yang akan kalau kamu terlalu banyak harapan ke orang lain, kadang-kadang ada kekecewaan gitu karena tidak sesuai sama ekspektasi diri kamu. Jadi ini diminta untuk belajar untuk diri sendiri. Let's say kayak konsep memperbaiki diri sendiri. Merasa nyaman sama who you are, merasa nyaman sama dirimu sendiri, kayak accepting badanmu, pikiran kamu gitu. Dari energi The Nine of Pentacle, ini juga blessingnya adalah kemampuan finansial yang is like blessing untuk diri kamu lah, mampu untuk bisa memenuhi apa yang kamu pengen. Contoh kamu punya planning buat beli ini gitu, kayak punya wishlist lah, kemampuan untuk memenuhi wishlist kamu gitu. Ini untuk kalian yang mungkin kemarin mengabaikan, kamu kayak pengen sesuatu banget gitu, kamu abaikan, udah ntar aja, nggak terlalu butuh gitu, penuhin gitu, karena kemungkinan saat kamu memenuhi rezekinya atau pintu rezekinya akan semakin terbuka. So, aku bakalan lihat, this is message for you. Ada earth healing, and then paradigm shifting. Ini perubahannya drastis banget, terutama pemikiran ya. Kalau aku lihat ini banyak banget yang kemarin mungkin sempat menarik diri untuk banyak kontemplasi soal kehidupan. Mana yang lebih penting, mana yang nggak penting, mana yang harus aku kejar, mana yang nggak harus aku kejar. Cuman ini kayak pemikirannya drastis banget, ekstrem kalau aku lihat. Jadi banyak pemikiran-pemikiran mungkin agak sedikit radikal, itu bakalan ada perubahannya, dan itu akan ngebuka pintu-pintu baru lah gitu. Karena dari perubahan pemikiran, kebiasaan juga akan berubah, akhirnya banyak perubahan. Bisa dari kerasa di fisik, ke kesehatan, ke pemikiran, atau bahkan dari jiwa dan raga kerasa. So, dari earth healing, dari proses perubahan ini yang kamu butuhkan adalah grounding. You get healing paling terbesar dari earth, dari alam semesta, terutama dari bumi ya. So, aku dapat sesuatu di sini. Mungkin beberapa dari kalian kemarin getol banget cari sesuatu, gitu. Carinya bentuknya apapun itu. Ada yang cari jodoh, cari uang, cari jawaban soal kehidupan. Semakin kamu ikhlas, jawabannya akan semakin jelas. Semakin kamu relain semua sama semesta, jawabannya akan semakin jelas. So, di sini
Message for pictures number 2. Mahavatar Babaji, Soul Expansion. Ini yang tadi aku bilang, pemikiran tuh kan semakin luas. Jadi karena pemahaman juga berubah banget. Yang aku lihat kamu bakal lebih memahami and koneksi dari segala apapun yang kamu jalanin kehidupan ini. Dari apa yang kamu lihat di orang-orang, apa yang kamu lihat di diri sendiri, kenapa kemarin gini, kenapa kemarin gitu, kita ibaratkan. Jadi kayak banyak aha moment kayak oke, aku tahu nih sekarang. And then kesini ada Commander Aster, call to action. Ini waktunya buat ngambil tindakan. Kalau misal kamu sering ngasih saran ke orang lain, ini waktunya kamu menjalani saran-saran yang kamu kasih ke orang lain. So, aku bakalan lihat message for you. Your feelings are valid. Jadi perasaan kamu, perasaan yang valid. Jadi ibaratkan apa yang kamu rasa itu sesuatu yang real gitu. Jangan meragukan apa yang kamu rasakan. Tapi yang perlu kamu tahu adalah perasaan itu come and go. Jadi jangan berlarut sama sesuatu perasaan yang negatif. Kalau misalnya ada perasaan yang negatif, perasaan sedih dan segala macam, gak apa-apa. Gitu, embracing itu ada gitu. Tapi jangan diabaikan. Trust the magic of new beginning. Percaya sama keajaibannya awal mula. Di sini ada my body guides me to make healthy choices. Badanmu akan ngarahin kamu untuk memilih pilihan kehidupan yang sehat. Dengerin, kadang-kadang juga kalau kita ngobrol sama orang nih gitu, ngobrol sama orang-orang, kalau kamu ngerasa badan kamu feeling happy, segar, it means energi yang positif. Dan sebaliknya, kalau ngerasa draining, aduh capek, kamu harus buat batasan gitu, agak mundur sedikit, agak menjaga jarak. Be proud of how hard you are trying. Jadi banggalah sama usaha-usaha yang kamu sudah jalankan selama ini. Ada your existence is a miracle. Jadi keberadaan kamu pun itu keajaiban. Ada everything I need is within me. Apapun yang kamu butuhkan ada di dalam dirimu sendiri. Kamu mau healing, karena aku percaya semua orang punya kemampuan untuk healingnya masing-masing. Jadi coba cari potensi itu, gali potensi itu. Kamu mau sukses, itu udah ada di dalam diri caranya. Jadi digali terus, apa yang kamu pengen raih gitu, apa yang kamu pengen lakukan sekarang, apa misi pertama kamu sekarang tuh mau apa gitu, digali di dalam diri. So aku bakalan lihat outcome of the situation. Ada there's a snake di sini. Ada the key, coffins, and then the tree. Taruh rasa percaya kita ke semesta, ke divine power, ke Tuhan gitu. Paling besar taruh kepercayaan kita ke Tuhan, jangan ke manusia. Karena gini, yang tadi aku bilang, kadang-kadang manusia itu gak akan sesuai sama ekspektasi kita sepenuhnya gitu. Jadi harus bisa menjaga diri sendiri, menjaga ekspektasi dirimu, dan belajar untuk mengasah intuisi, mengasah batinmu untuk menilai orang bukan hanya dari kacamata kamu saja, dari pemikiran kamu, logika kamu, tapi dibarengin juga sama intuisi gitu. Terus di sini ada kunci dari konsep kesuksesan. Ada banyak momen yang harus kamu tutup sebenarnya, kamu lepasin, kamu rilis. Saat kamu rilis, kamu nemuin kunci untuk keluar dari masalah dirimu. Ini akan ada sebuah miracle kalau aku lihat. Keajaiban mungkin dari bentuk stamina kamu atau kesehatan kamu akan lebih membaik di sini, dan akhirnya saat punya kesehatan dan stamina tersebut, kamu dapat meraih atau
mengusahakan mimpi kamu untuk terwujud. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau kamu request silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu lanjut bisa book personal reading, link ada di bawah, nomornya di bawah. And if you like this video boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share the next reading. Bye. Halo semua. Ini akan pilih pilihan ketiga. Jadi kita langsung lihat apa yang perlu kamu ketahui saat ini, apa yang penting untuk dirimu. Choices and pesan penting untuk dirimu. The King of Cups. The Star. The Knight of Wands. The Three of Star. The Knight of Cups, and then the Three of Crystal. Jadi kalau aku lihat gini, untuk beberapa dari kalian yang kayak kemarin punya hope atau punya harapan besar soal percintaan, lalu kecewa. Di sini ada kabar baik sebenarnya. Ada harapan lagi untuk dirimu. Jadi semesta itu kemarin memberikan kamu pelajaran sebenarnya untuk menemukan jati diri kamu. Terutama untuk kalian yang singlenya udah lama banget gitu, sendirinya udah lama banget gitu. Di sini kayak pelajarannya sebenarnya untuk bisa menemukan dirimu sendiri, menemukan jati diri kamu, menemukan bakat kamu, menemukan cahaya yang kamu sendiri. Kemarin cahayanya sempat nyala terang, terus redup sampai mati, dinyalain lagi ibaratkan gitu. Jadi kalau yang aku lihat, yang perlu kamu ketahui, ini ada sebuah konsep perbaikan di arah percintaan. Cuman pasti harus menaruh harapan ke yang di atas gitu. Tapi caranya dengan tidak terobsesi akan percintaan tersebut. Memang agak tricky di sini karena you get message-nya tentang percintaan tapi diminta untuk tenang gitu. Tidak terlalu menggebu-gebu, tidak terlalu obsesi soal percintaan. Karena semakin kamu tenang, semakin kamu relax, kamu bakal lebih fokus untuk bisa mencintai diri sendiri, memahami value kamu seperti apa, memahami harga diri kamu seperti apa, menemukan jati diri kamu, menemukan panggilan jiwa kamu. Cinta itu bagaikan bonus gitu jatuhnya. Jadi kan kamu dalam proses memahami diri sendiri nih gitu. Saat kamu memahami diri kamu sendiri, misal aku nanya, kamu tuh siapa? Kamu harus punya jawaban itu. Karena kalau tidak, ya yang akan datang di dalam energi percintaan kamu ya cuma lesson doang gitu. Pelajaran lagi, ujian lagi, pelajaran lagi, ujian lagi. Mau lulus gak sih? Gitu. Kalau mau lulus, ya kamu harus tahu jawaban tentang who you are. Karena energi The Hermit yang kamu pilih, yang namanya The Hermit kan kayak menarik diri seperti petapa untuk mencari jawaban tentang diri sendiri, makna kehidupan seperti apa. So, itu harus diisi sama diri sendiri. Apa yang ngebuat kamu lonely itu apa? Harus dihadapin. Loneliness itu akan terus ngejar manusia kalau aku lihat. Kalau manusianya tuh nggak mampu untuk bisa menghadapi loneliness atau berdamai sama loneliness, berdamai sama kesepian, berdamai sama kesendirian. Saat sudah berdamai, baru yang tadi ada keikhlasan, ya udah santai gitu. Energinya santai, ternyata akan ada perbaikan di percintaan. So energi The Star ini ngomongin soal di luar dari percintaan, mungkin ini ngomongin soal karir gitu. Cuman kalau aku lihat The Star, beberapa dari kalian mungkin punya jalan atau punya kesempatan atau bakalan bakat gitu untuk menjadi bintang gitu, menjadi cahaya untuk orang-orang. So energi The Star itu istilahnya membagilah gitu. Kamu punya ilmu, kamu punya kebiasaan, kamu punya kemampuan, it's time for you to give gitu. Ini waktunya kamu buat membagi itu. Kamu fokus untuk memperbaiki diri, and then kamu membagi. Bonus-bonusnya itu kayak pemanis gitu.
aku bakal lihat ke sini ya. Ini the Three of Crystal, yang namanya Three of Swords itu adalah rasa sakit, kekecewaan, hatinya tertusuk-tusuk gitu. But ini juga caranya semesta buat ngebuka hati kita seperti apa sih gitu. Karena kalau kita nggak dibuka hatinya, kita akan nggak akan tahu dalamnya apa gitu. Nggak akan tahu maunya apa, nggak akan tahu apa yang bikin kita sakit, apa yang kita nggak suka tuh nggak akan tahu. Kamu dikasih tahu apa yang kamu suka, apa yang kamu nggak suka. So next time ada chapter baru, kamu tahu apa yang harus kamu jalanin, apa yang harus kamu tutup gitu, apa yang harus kamu jauhi. The Three of Crystal ini adalah konsep kekecewaan terbesar manusia harus dihadapin gitu. Apa yang ngebuat kamu takut sih? Apa yang ngebuat kamu kecewa? Itu harus dihadapin. Karena saat kamu mampu untuk menghadapi ini, kamu akan jadi lebih dewasa, kamu akan lebih mudah untuk bisa menghadapi apapun gitu. Apa yang menakutkan, apa yang bikin kamu terus-terusan mundur gitu. Nah, dari energi The Three of Star, akhirnya menemukan bakat diri sendiri, kemampuan diri sendiri, gitu. Ini bisa dengan kerjasama dengan semesta, kamu bekerja sama-sama spirit guide kamu, atau kamu pun mampu untuk bisa memahami orang-orang sekitar kamu, menerima bantuan dari orang-orang sekitar. Sometimes life is about take and give, jadi saat kita memberi, kita juga nerima, gitu. Biasakan seperti itu, biasakan nurunin gengsi. When there's people, ada orang-orang yang ngebantu kita, ya embracing itu gitu. Say thank you. Mungkin itu caranya semesta dengan mengirim orang-orang untuk ngebantu diri kita. Jadi saat kita butuh bantuan, minta bantuan gitu. Di sini dari energi The Three of Star-nya, rasa sakit kamu kayak kamu gantikan dengan lebih thriving lagi, ibaratkan. Jadi something that hurting you, ada sesuatu yang menyakiti, akhirnya memicu kamu untuk bisa jadi lebih baik lagi. Dan akhirnya saat menjadi lebih baik lagi, menemukan jati diri, menemukan bakat, kamu jadi bintang, ibaratkan gitu. Nah, saat jadi bintang, kalau aku lihat, mampu untuk menarik suitors. Jadi ini terutama untuk kalian yang single lama, jadi aku bakalan jadi bagi dua nih. Untuk kalian yang single, kemarin ngerasa sendiri kosong, nanti tiba-tiba ada beberapa opsi yang datang. Dan itu kayak seperti dikeroyok sama pilihan. Ini akan sangat membingungkan, cuman saat tidak mengetahui tentang diri sendiri, kamu akan bingung. Tapi kalau kamu tahu jati dirimu sendiri, siapa dirimu, kamu gak akan bingung. Simple gitu. Pilihannya bakalan simple, bakalan mudah gitu. Jadi ini yang perlu kamu waspadai adalah orang-orang yang hadir dalam hidup kamu sebagai pilihan. Kamu sama siapa nantinya. Terus di sini untuk kalian yang gak single, kalian yang punya seseorang, mungkin beberapa dari kalian ada yang merasa menyesal kalau aku lihat di sini. Cuman belajar untuk bisa menumbuhkan juga apa yang kamu pengen rasain. Cinta gitu, kamu mau rasain romance, kamu tumbuhin itu. Nanti ada perbaikan hubungan atau ada hubungan yang jadi lebih baik gitu, karena bisa saling memahami. Cuman yang aku lihat beberapa dari kalian yang punya pasangan ini mungkin cara atau love language-nya berbeda gitu. Ibaratkan yang satu api, yang satu air gitu. Itu berbeda banget. Yang satu butuh selalu dikasih makan apinya, yang satu butuh ketenangan, contohnya gitu. Belajar untuk berkompromi gitu. Let's say kayak bagi-bagi aja gitu, diseimbangkan. Cara untuk mencintainya, cara untuk memberinya, cara untuk menerimanya diseimbangkan. Karena yang tadi aku bilang akan ada saling memahami. So, the bottom of the deck, di sini ada the Seven of Cups. Ada pilihan. Nih yang kamu takuti, kalau aku lihat ini munculnya adalah pilihan-pilihan yang membingungkan gitu. Coba yang tadi aku bilang, saat manusia pasti yakin sama dirinya sendiri, punya rasa confidence, punya kekuatan di mental, di pikiran, di hatinya jernih, terus juga intuisinya kuat, mau pilihan itu sangat menggoda, mau pilihan itu membingungkan, gak akan bingung gitu. Mau pilihan itu penuh dengan ilusi, bakalan kelihatan. Yang palsu kelihatan palsu, yang benar kelihatan benar gitu. Tapi jadi saat gini, ini seperti kayak warning sebenarnya. Kalau kamu mendapati diri kamu saat menemukan pilihan kamu bingung,
berarti ada sesuatu tentang diri kamu yang masih off gitu, masih belum connect nih gitu. Jadi caranya bukan untuk memilih atau cari jawaban di orang lain atau minta tanya ke dia, nanya ke ini, nanya ke itu. Tapi cara untuk memilihnya adalah balik ke diri sendiri. Benahi yang harus dibenahi di diri sendiri agar saat memilih yakin. So aku bakalan lihat oracle for you. Message for the pictures number 3. Ada grounding, it's going to help grounding, connect sama bumi ini. Ibaratkan sesimpel kayak gini, banyak orang yang bingung grounding kayak gimana. Simpelnya coba kayak kamu jalan di taman nyeker gitu, itu bakalan ngebantu buat kamu terkoneksi sama alam, terkoneksi sama bumi ini. Earth atau bumi ini punya magic loh, punya energi yang besar gitu. Energinya bakalan ngebantu buat healing. Di sini ada unplug from mass consciousness. Jadi ini waktunya buat jawab sendiri. Kadang-kadang mass consciousness itu sama kayak kolektif, pemikiran kolektif. Kadang-kadang kita suka terinspirasi lewat social media, terinspirasi dari TikTok, dari Instagram, atau dari manapun. Itu pemikiran-pemikiran yang masif. Kadang-kadang kita harus mencari jawaban kita sendiri gitu. And then this new first ray of power. Karena mampu untuk menemukan jawaban sendiri, yang tadi aku bilang, kamu mampu juga untuk bisa menginspirasi orang-orang lain. Dari yang aku lihat di sini, kadang-kadang kita harus menghancurkan dulu nih pemikiran-pemikiran kita yang kemarin gitu. Dan kadang-kadang saat kita ditampar sama kenyataan, terus kita mendapatkan jawaban, mungkin itu tidak akan diterima gitu sama orang-orang. Tapi kita juga punya tanggung jawab untuk bisa memperlihatkan kejujuran itu, kebenaran itu gitu. So, jangan takut buat dijauhin saat kita menjalani kehidupan secara apa adanya sesungguhnya gitu. Jangan takut saat kita mengatakan sesuatu yang jujur. Pasti akan ada orang yang terinspirasi. So, aku bakalan lihat ke sini. Ada Lord Shiva, Transcendence. Rise up, honor your inner voice. Steps are being given, dance with the universe. Waktunya buat ngikutin. Semesta kasih jalan, ikutin aja. Terus belajar untuk bisa menghargai bisikan-bisikan panggilan jiwamu, apa yang hati kamu katakan gitu. Inner voice kamu dihargain, didengerin. Semakin kamu dengerin, intuisi akan semakin terasa, kemampuan batin akan semakin terasa. Terus di sini ada Krishna, devotion. Trust your spiritual guidance, your commitment has been recognized. You are loved unconditionally. Percaya yang tadi aku bilang sama jalannya. Kamu akan sangat di-guide banget, akan diarahkan sama spirit guide kamu, sama pelindung-pelindungmu. Nanti ada komitmen kamu yang bakalan dites. Dan kalau aku lihat di sini tesnya pun kamu bakalan bisa menghadapi itu dengan mudah. So aku bakalan lihat ke pesan-pesan selanjutnya. Ada what I believe become reality. Apa yang kamu percayai menjadi realita. Kamu punya kekuatan magic di sini, punya kekuatan spiritual. Beberapa dari kalian tadi aku bilang mungkin punya kekuatan spiritual atau kekuatan ajaib. Kemarin sempat diabaikan. Ini coba digunakan gitu. Gunakan untuk membantu orang-orang sekitar. Purification, cleansing, power. Ini saran dari aku. Lakukan apapun dengan niat yang baik gitu. Ini karena waktunya buat ibaratkan melakukan itu gitu. Jadi saat ada niat-niat buruk atau ada keinginan untuk condong melakukan hal-hal yang buruk, coba arahin ke hal yang baik lagi gitu. Lagi di purification. I surrender to the universe. Waktunya buat berserah diri sama semesta. 666 reflect. Ini waktunya buat self reflection yang tadi aku bilang. Kadang-kadang kita harus nemuin jawaban sendiri. The Hermit itu kartu self reflection.
mencari jawaban sendiri. Komitmen untuk bisa ibaratkan tahan-tahan godaan-godaan di luar, godaan-godaan materi, godaan-godaan nafsu, ini bakalan benar-benar wake up soulnya. Kalau aku lihat bakalan benar-benar menyala pemikirannya, akan lebih sadar lagi dengan apa yang lebih penting. Dan kalau aku lihat banyak akan terkoneksi sama higher self dirimu. Your rare soul, kamu adalah jiwa yang langka. Embracing itu, gak perlu jadi orang lain, gak perlu copy-copy orang lain. So aku bakalan lihat the outcome of the situation. Clover, benahi apa yang harus dibenahi. Kalau udah benahi itu ibaratkan gak hanya soal percintaan ya, kalau aku lihat everything, aspek-aspek banyak soal hubungan kamu sama Tuhan, hubungan kamu sama manusia, hubungan kamu sama diri sendiri, kehidupan luar dan dalam, makanan, kebiasaan-kebiasaan gitu. Teman-teman, saat kamu melakukan perubahan itu, kayak merapikan itu, everything yang kayak materi percintaan itu kan membaik gitu. Materi percintaan, hubungan sama manusia, social life kamu akan membaik karena kamu udah benahi itu. Di sini kalau aku lihat there's going to be an intense koneksi yang sangat intens gitu. Dan itu cukup beruntung, cukup membawa keberuntungan. Jadi kayak contohnya gini, when you met this person, kamu sama orang ini, kamu ngerasa beruntung aja, ngerasa lucky gitu. Ini nanti yang bisa kamu ekspektasikan adalah shocking news gitu, kabar-kabar yang mengejutkan. Tapi jangan galau, jangan goyah. So this is your reading, thank you for watching. Kalau kamu request silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau berlanjut bisa book reading, link yang ada di bawah, nomornya di bawah. And if you like this video boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. See you next reading. Bye.